Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Cinhayu, NPM C1C020091. Pada video kali ini akan membahas mengenai dilutive securities dan earning per share. Sebelumnya, sekuritas diartikan sebagai surat berharga. Dikatakan surat berharga karena bentuknya berupa selembar dokumen atau sertifikat namun memiliki nilai. Untuk contohnya dari sekuritas ini yaitu misalnya saham yang dimana pemilik saham ini memiliki sebuah dokumen atau surat yang di dalamnya tertera berapa ratus ribu lembar saham yang dimilikinya pada suatu perusahaan. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya itu ada obligasi yang dimana pemilik atau penerbitnya memiliki surat berharga dalam bentuk dokumen atau sering disebut sertifikat obligasi. Yang di dalamnya ini menyatakan nama pemilik sebagai pemegang obligasi pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir untuk contoh dari sekuritas ini adalah piutang atau notes payable yang berupa dokumen yang diberikan oleh pihak terhutang. Lalu kita akan membahas mengenai dilutive securities atau sekuritas delusi. Sekuritas dilutive adalah sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa, sehingga menjadikan jumlah saham biasa beredar tentunya akan meningkat dan membuat harga per lembar saham akan menjadi turun. Lalu yang termasuk ke dalam sekuritas dilutive adalah yang pertama itu convertible bond atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Selanjutnya ada convertible preference atau saham istimewa yang memiliki opsi atau memiliki hak bagi pemegang saham. Bagi pemegang saham preference untuk dikonversi menjadi saham biasa. Yang terakhir itu ada share option atau waran. Waran atau opsi waran itu adalah suatu sekuritas yang dapat memberikan hak bagi pemegangnya untuk dapat membeli harga saham biasa perusahaan dengan harga yang lebih murah. Lalu itu selanjutnya ada sekuritis anti-dilutive. Sekuritis anti-dilutive yaitu sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, namun setelah diperhitungkan laba per lembar saham, ternyata malah menaikkan laba per lembar saham, bukan menurunkan laba per lembar saham tersebut. Keuntungan atau manfaat ketika perusahaan menerbitkan convertible bonds jika dilihat dari sudut pandang investor. Yang pertama itu memperoleh benefit dari obligasi berupa garansi yang menyatakan bahwa investor akan memperoleh pendapatan bunga dan pada saat obligasi itu jatuh tempo, investor akan mendapatkan pelunasan sebesar prinsipal atau pokok hutang obligasi. Lalu keuntungan selanjutnya itu investor juga mendapatkan keistimewaan berupa investor dapat menukarkan obligasi tadi menjadi saham biasa yang membuat investor mungkin menjadi pemilik saham dari suatu perusahaan. Selanjutnya ada keuntungan atau manfaat ketika perusahaan menerbitkan convertible bonds jika dilihat dari sudut pandang perusahaan yang menerbitkan obligasi. Keuntungan yang pertama itu perusahaan dapat memperoleh modal atau dana tanpa harus membagi kepemilikan kepada investor. Lalu keuntungan selanjutnya itu perusahaan dapat memperoleh suatu dana dengan debt financing atau dengan pembiayaan utang yang lebih murah. Nah, akuntansi untuk mencatatnya itu pencatatan terkait dengan convertible bonds itu harus terpisah antara komponen liabilitas dengan komponen ekuitas. Karena convertible bonds itu mengandung dua unsur, yakni ada unsur komponen liabilitas dan
unsur komponen ekuitas. Hal ini karena convertible bonds itu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Selanjutnya itu ada cara untuk memisahkannya, yaitu dengan cara menggunakan metode with and without. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai wajar dari convertible bonds, yang dimana di dalam convertible bonds itu ada dua komponen, tapi yakni komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Langkah yang kedua, yaitu tentukan berapa nilai wajar atau present value dari komponen liabilitasnya saja. Dengan cara menghitung present value yang diperhitungkan adalah present value dari principal atau pokok hutang obligasi dan present value anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik. Lalu langkah yang terakhir yaitu setelah itu hitung selisih antara nilai wajar dari convertible bonds yang mengandung dua unsur tadi dikurang dengan nilai wajar dari komponen liabilitasnya saja. Hasil dari selisih itu tadi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas. Baiklah, itulah tadi untuk penjelasan dari video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.